Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan, rasa kagum kita akan Tuhan. Sungguh Tuhan yang layak dipuji, disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam hidupnya yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami kagum, kami hormat akan. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada herannya. Sungguh benar, sungguh ajaib budi lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselagi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada ada. Dia akan berkuasa. Kagum akan engkau, kagum akan engkau, kau dalam kagum engkau. Kau sungguh indah, tiada sungguh indah, sungguh lebih mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselang, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh tiada kata. Oh ya, berkuasa. Aku akan engkau, kagum akan engkau, kau Allah dapat diikuti, kagum hanya
Engkau bagus, akan Engkau bagus, hormat akan Engkau yang telah dipuji lagu hormat akan Engkau kagum hormat akan Engkau kagum kami kagum akan Engkau, Kau sungguh indah dan sembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus. Kau sangat baik, kau selalu baik, selamanya kau baik Tuhan. Kami kagum, kami hormat akan Engkau.
Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Mulialah nama ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti Yesus Tuhan. Kau satu-satunya, tiada yang lain, hanya Engkau. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Kau buktikan kasih-Mu bagi kami. Kau mati, curahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa. Sungguh kami kagum akan karya-Mu. Kami hormat akan Engkau. Kau sungguh indah, kasih-Mu yang mempesona hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti kasih-Mu. Kau terima kami apa adanya. Kau tak ingat salah dan dosa kami. Oh Tuhan yang penuh kasih, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu, hanya padamu, hanya Engkau satu-satunya. Terima kasih, terima kasih. Ya Allah baik,
Ya Allah baik, sungguh baik Engkau. Teramat baik, sungguh baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau satu-satunya. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Kami menyembah lebih tinggi karena Kau, sebab Kau yang layak dipuji disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau satu-satunya Allah, tiada yang lain, tiada yang sama, hanya Engkau. Kau yang berkuasa di bumi, di surga. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau rancangkan semua yang terbaik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kami mau terus berharap hanya kepada. Kami hanya mau terus percaya kepada. Dan selalu percaya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, dan tetap ku pegang janjimu, berapa hanya padamu. Saya tidak ada cara. Saat kita melihat jalanmu, saat bukan mengerti rencana, dan
tetap ku pegang janjimu, hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat melihat jalanmu, saat mengerti rasakan ku pegang janjimu, dan harapan hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ini yang mau kami terus lakukan dalam hidup kami. Selalu percaya kepadamu. Bahkan saat kami tak melihat jalan di depan. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Baik kasih maupun kuasa. Bahkan pertolongan. Terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab kami mau tetap percaya, terus percaya, dan senantiasa percaya. Sebab Engkau terbukti setia bagi kami. Sebab kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji firman. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab untuk pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya.
Hari ini kita masuk di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-20, ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Ini juga lanjutan dari kemarin ucapan ilahi terhadap Mesir. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Rasa Asyur tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka ia berjalan, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan, supaya diselamatkan dari Raja Asyur, bagaimana mungkin kami terluput. Nah, tentu hal yang perlu kita ketahui, bahwa Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang hidup dan berfungsi atau memegang jabatan sebagai nabi lebih kurang 40 tahun, dan dia ada di 4 pemerintahan raja baik Israel maupun Yehuda, yaitu antara lain Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Nah, ucapan ilahi yang kita baca tadi, baik di pasal 19 maupun pasalnya yang ke-20, tentu itu merujuk kepada peristiwa yang terjadi di 2 Raja-Raja pasal 17. Saya bacakan di ayat yang pertama. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, maka Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Nah, dan kalau kemudian Bapak Ibu membaca keseluruhan pasal dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ini, maka Ahaz, Raja Israel, maka Hosea bin Ela yang menjadi Raja Israel, itu bukan mencari Tuhan, bukan mengandalkan Tuhan, tetapi justru dia mengandalkan Mesir. Nah, tentu kita tahu bahwa 2 Raja-Raja pasal 17, seperti yang saya katakan, itu adalah akhir dari sejarah kerajaan Israel yang berpusatkan di Samaria. Karena kita tahu sejak Salomo, maka kerajaan Israel terbagi menjadi dua suku menjadi kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. 10 suku menjadi tetap kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Dan kita tahu akhir dari 2 kerajaan ini, kalau yang Israel dengan ibu kota Samaria itu berakhir di dalam Kisah pasal
17 di kitab 2 Raja-Raja, ketika bangsa Asyur menyerang mereka dan akhirnya menawan mereka. Sementara kalau kerajaan Yehuda itu nanti di fasa-fasa berikutnya dengan Babel yang datang menawan mereka selama 70 tahun. Tapi kemudian mereka kembali lagi ke Israel di zaman Esra, Nehemia. Nah, pembelajaran yang tentu kita dapat belajar sekali lagi dari kisah di dalam Yesaya pasal 20 ini adalah apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel mengenai Mesir dan Ethiopia yang mereka harapkan, yang mereka banggakan. Seperti apa yang tercatat di dalam ayat yang kelima, di dalam Yesaya pasal 20. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia pokok pengharapan mereka dan karena Mesir kebanggaan mereka. Sehingga kalau kita baca sampai akhir, ayat yang ke-6, sekali lagi saya baca, dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur, bagaimana mungkin kami terluput. Nah tentu kita tahu sekali lagi, peranan seorang nabi itu adalah membawa pesan Tuhan kepada umatnya, dan tentu dalam hal ini kita tahu ini adalah sebuah teguran, sebuah peringatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, dan tentu menjadi peringatan yang sama bagi kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi peperangan dan pergumulan dalam perjalanan hidup ini, maka firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus ingat kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan Mesir. Nah, Mesir itu berbicara tentang dunia. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, Mesir itu adalah selalu menjadi gambaran tentang dunia ini dengan segala kemegahannya, dengan segala kekuatannya. Karena kita tahu dalam perjalanan sejarah di dalam perjanjian lama, Mesir itu adalah salah satu negara yang terbesar, terkuat, bahkan di masa-masa yang lalu mereka pernah menjajah, berkuasa atas Israel 400 tahun lebih kurang. Dan memang secara penafsiran pun, secara rohani pun digambarkan Mesir itu adalah dunia yang memperhamba manusia dalam dosa. Makanya kalau secara khusus kita belajar sejarah perjalanan bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir melalui sebuah peristiwa Paskah, sehingga mereka dibebaskan dari perhambaan dosa. Seperti apa yang menjadi gambaran dalam hidup kita. Ya, dulu kita hamba dosa, kita orang yang mengikuti cara-cara dosa, cara-cara dunia, tapi setelah kita melewati Paskah, yaitu ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ialah anak domba Allah yang tersembelih, yang mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus semua dosa-dosa kita, yang Tuhan mau membawa kita masuk ke dalam tanah Kanaan, yaitu berbicara tentang kemaksimalan hidup, hidup dalam kerajaan surga, yaitu hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kebenaran,
hidup mengalami kuasa Tuhan, dan seharusnya kita menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Karena sekali lagi bicara tentang tanah Kanaan itu bukan bicara tentang surga, dan bicara memasuki tanah Kanaan itu bukan bicara eh, kita tidak menghadapi banyak pergumulan dalam hidup. Karena seperti bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mereka harus berperang, mengalahkan semua penduduk-penduduk yang ada, sehingga apa tujuannya? Supaya mereka tidak lagi terkontaminasi, mereka tidak lagi tertular dengan gaya hidup penduduk asli, tetapi justru mereka yang harus menghadirkan kerajaan Israel berdaulat dan membawa budaya mereka. Nah, sesungguhnya seperti itulah gambaran hidup kita sesungguhnya. Dulu kita hidup di dalam perhambaan dosa, mengikuti cara-cara dunia, tetapi ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka Tuhan mau membawa kita memasuki tanah Kanaan, hidup dalam kerajaan surga yang saya katakan tadi, dan hidup kita menularkan gaya hidup kerajaan Allah. Dan tentu untuk kita terus berpegang teguh pada kebenaran, hidup sesuai dengan gaya hidup kerajaan Allah, itu kan banyak perkara yang harus kita matikan dalam daging kita, manusia lama kita. Nah, dalam perjalanan itu tentu ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak permasalahan, atau yang sering kali bahasa yang saya pakai adalah situasi yang sulit. Nah, yang Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini adalah ketika engkau menghadapi situasi yang sulit, maka jangan kembali menggunakan cara-cara Mesir. Jangan kembali mengandalkan Mesir. Bahkan di kisah yang lain kita juga pernah tahu bagaimana Daud mengalami situasi yang tragis kalau saya boleh katakan. Sekalipun dia mempunyai tujuan yang baik, tapi dia memakai cara yang salah. Itu kisah waktu dia mau membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem. Tapi Daud tidak melakukan sesuai dengan caranya Tuhan, yaitu imam-imam memikul tabut Allah. Tapi dia mau mengikuti cara orang Filistin yang dia lihat sepertinya jauh lebih praktis. Karena sebelumnya orang Filistin mengembalikan tabut. Setelah beberapa lama tabut itu, waktu mereka berperang mengalahkan Israel, mengalahkan anak-anak Imam Eli, dan tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Tapi setelah beberapa waktu orang Filistin sadar, kok hidup mereka kena tula terus, dan kemudian mereka mau mengembalikan tabut Allah. Walaupun mereka masih berpikir antara iya atau tidak, ini karena perbuatan Allah Israel atau bukan. Sehingga mereka menaruh tabut Allah itu di atas sebuah kereta yang ditarik lembu dan tidak ada yang mengendarai. Dan mereka berkata, kalau tabut ini kembali ke Israel, berarti memang tulah yang mereka alami itu dari Allah Israel. Tapi kalau lembu itu jalannya ngawur ya karena memang nggak ada yang mengendalikan, berarti itu kebetulan saja. Tapi kita tahu lembu-lembu itu akhirnya berjalan menuju tanah Israel. Nah, seringkali memang terkadang otomatis manusia itu ketika menghadapi pergumulan, persoalan hidup, mau cari cara yang pintas, cara yang cepat, dan dunia akan menawarkan hal itu. Sehingga Daud pun tergiur dengan cara yang lebih praktis, lebih mudah. Sehingga dia melupakan cara yang Tuhan sudah tetapkan dari semula. Yaitu harus dipikul oleh imam-imam tabut Allah itu. Dan kita tahu akibatnya tragis, Usa dan Ahio disambar dalam kekudusan Tuhan. Nah, jadi kembali kepada kisah perjalanan bangsa Israel,
yang saya katakan tadi di dalam dua Raja-Raja pasal 17, ketika mereka menghadapi tekanan dari Raja Asyur, bukannya mereka berbalik dan mencari Allah dengan sungguh-sungguh, tapi justru mereka berani membayar Raja Mesir untuk menolong mereka. Jadi pembelajarannya adalah mari kita cek hidup kita, sikap hati kita, respon otomatis kita ketika kita menghadapi situasi sulit. Apakah seketika itu juga maka pikiran kita, hati kita, iman kita, pengharapan kita tertuju kepada Tuhan, atau respon otomatis kita masih mulai mencari cara yang praktis menurut pikiran kita. Jadi sederhananya renungan firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita. Karena berkali-kali saya katakan harusnya hati kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga itu akan direspon otomatis dalam hidup kita. Sehingga ketika dalam tekanan, dalam situasi sulit, respon otomatis kita itu yang pertama dan selalu adalah ingat Tuhan. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, di fase berapa ya, jangan melupakan Tuhan. Yang saya katakan lupa Tuhan itu bukan berarti terus kita ngomong, oh enggak lah, mana mungkin lah kami bisa lupa Tuhan. Tapi ingat Tuhan itu bukan hanya sekedar ya ingat, oh ya Tuhan ada. Tapi arti dari ingat Tuhan itu adalah ya ada apa-apa, ya kita lakukan apa yang Tuhan mau. Itu artinya ingat Tuhan. Nah, tapi mari hari ini kita periksa hidup kita, introspeksi hidup kita. Apakah hati kita benar-benar dipenuhi oleh Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi situasi yang sulit, maka seketika itu juga hati kita, iman kita, pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Dengan bukti kita tetap mengikuti semua firman Tuhan. Minimal contoh Bapak Ibu. Ketika menghadapi situasi yang sulit dan kita nggak tahu kita mau ngapain, kalau kita ingat Tuhan, maka hal yang pertama yang perlu dan pasti kita lakukan adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu ciri-ciri orang yang ingat Tuhan. Dalam keadaan terjepit, nggak tahu mau ngapain, dia tetap ingat Tuhan dan dia tetap nyanyi, hatiku percaya, hatiku percaya. Atau sebaliknya, otak kita langsung berpikir bagaimana caranya untuk lepas dari masalah. Bukan berarti nggak boleh berpikir Bapak Ibu ya. Berkali-kali saya selalu ingatkan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena pikiran kita ini liar, akan ada begitu banyak, bahkan bisa beribu-ribu jutaan, bahkan miliaran pikiran bisa muncul, dan itu akan semakin menyesatkan kita, akan semakin menjauhkan kita, apalagi semakin dipenuhi rasa khawatir, rasa takut, tambah ngawur pikirannya, mau cari jalan pintas, jalan cepat, akhirnya semakin lupa. Tapi mari belajar ketika dalam situasi apapun, hal yang pertama engkau ingat adalah Tuhan, engkau menguasai dirimu, mengucap syukur dalam segala keadaan, tetap tinggal tenang dan percaya, sehingga itu mendatangkan kekuatan bagi kita, dan Tuhan yang akan buka pikiran kita. Jangan seperti nanti di pasal 30, kalau nggak salah kita akan temukan satu ayat, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan, kata firman Tuhan. Tapi saya berdoa, saya berharap kita bukan orang-orang yang enggan untuk percaya dan tenang, tapi kita adalah orang-orang yang akan tetap tenang dan percaya dalam situasi apapun. Sehingga kita tidak mengandalkan dunia dengan segala kekuatannya, tapi kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan.
Jadi itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini, berbicara tentang Yesaya pasal 20, bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel, apa yang jadi harapan dan andalan mereka Mesir dan Ethiopia, itu pun juga nggak akan mampu menolong mereka. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan dari apa yang dialami selama ini. Ya, terima kasih Pak Heri. Kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga di pagi hari ini setiap kami bisa hadir datang kepada Engkau, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami selalu bersyukur dan berserah kepada Engkau Tuhan, yang selalu datang kepada Engkau ya Bapa. Bapa, kadang kami juga mengandalkan kekuatan kami, kekuasaan kami, kehebatan kami, harta dunia kami Tuhan, untuk eh, melakukan permasalahan apapun yang menyerang kami, yang kami hadapi ya Tuhan, supaya kami bisa lepas Tuhan. Tapi kami diingatkan di pagi hari ini Tuhan, biarlah kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami tersungkur kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menolong kami ya Bapa. Dan juga kami melewati dengan ucapan syukur ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun rintangan, pergumulan, dan permasalahan di depan mata kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Pasti ada kelepasan, ada kemenangan, ada suatu mukjizat yang terjadi dalam permasalahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapak dan juga Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Heri dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah Tuhan kuasa-Mu dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Tuhan juga berkati senantiasa ya Tuhan. Baik istri, suami, anak-anak, menantu, dan cucu kami Tuhan juga berkati ya Bapak. Dan juga Tuhan berikan setiap kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Dan juga kepada teman-teman kami yang dalam perjalanan liburan juga Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa ini yang memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik, perekonomian yang semakin hari semakin baik atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga pemerintahan yang ada ya Tuhan, presiden kami, wakil presiden, menteri, bupati, gubernur, wali kota juga Tuhan berkati. Biarlah setiap pejabat-pejabat negara kami mengambil wewenang kebijaksanaan untuk mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri silakan. Bapak kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, mengikat maka tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas kami, dan biarlah Engkau menjadi satu-satunya andalan kami, dan Engkau yang kami percaya. Terpujilah nama-Mu,
Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.